Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Ardi dari SA Unggul Kampus Citra Raya. NIM 2020 01 01 08. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Yang pertama, pengertian dalam keterampilan membaca itu adalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini. Dengan membaca, manusia dapat mencapai prestasi dalam pendidikannya. Serta dengan membaca, setiap orang dapat memperoleh berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, membaca merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Reseptif itu yang mempunyai arti menggali atau menerima. Disebut reseptif kenapa? Karena melalui membaca, seseorang dapat memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, serta pengalaman yang baru. Nah, di sini juga ada tujuan-tujuan dari keterampilan membaca. Ada 6 tujuan dari keterampilan membaca. Yang pertama, yaitu untuk memperoleh informasi. Karena semakin orang giat dalam mengembangkan keterampilan membacanya, dia akan semakin mudah dalam mendapatkan informasi. Terus yang kedua itu untuk memperoleh berbagai petunjuk. Yang ketiga, untuk berakting dalam sebuah drama. Jadi keterampilan membaca itu juga berfungsi dalam suatu drama. Nah, yang keempat, yaitu untuk berhubungan dengan teman-teman atau surat menyurat. Nah, yang kelima, untuk mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi gitu. Yang yang keenam, maaf, untuk memperoleh kesenangan atau hiburan. Nah, jadi jika orang yang sudah senang atau hobi membaca, dia akan merasa senang dan gembira saat dia melakukan aktivitas membaca. Nah, ada 5 juga fungsi dari membaca, yaitu yang pertama, fungsi intelektual. Yang kedua, fungsi pemacu kreativitas. Yang ketiga, fungsi praktis. Yang keempat, fungsi religius. Dan yang kelima, fungsi informatif. Nah, fungsi informatif ini, jadi jika kita senang dan gembira saat melakukan aktivitas membaca, maka kita akan mendapatkan banyak informasi-informasi dari apa yang kita baca. Jadi semakin banyak yang kita baca, semakin banyak ilmu yang dapat kita peroleh. Nah, di sini ada jenis-jenis membaca, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama itu membaca nyaring. Nah, membaca nyaring itu yang dimaksudkan adalah membaca nyaring atau membaca bersuara. Adalah suatu kegiatan membaca yang merupakan alat bagi pembaca bersama orang lain untuk menangkap isi yang berupa informasi bagi pengarang. Nah, yang kedua itu ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif itu adalah merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas, dalam arti bahan dan waktu yang digunakan cepat atau singkat. Jadi, membaca ekstensif ini itu membacanya dilakukan secara luas, tapi dalam artian atau bahan dan waktu juga yang harus singkat dan padat. Nah, itu adalah pengertian dari membaca ekstensif. Yang ketiga atau yang terakhir, ada membaca intensif. Membaca intensif ini merupakan kegiatan membaca bacaan secara teliti dan seksama dengan tujuan memahami secara rinci. Jadi, jika kita membaca intensif atau membaca dengan intensif, maka kita itu menggali atau mencari informasi secara rinci. Kita harus benar-benar memahami apa yang kita baca tersebut dan juga harus mencari apa ide-idenya atau pokok-pokok dari bahan yang kita baca tersebut. Nah, berikut akan saya tampilkan berbagai video yang mencakup atau yang berkaitan dengan keterampilan membaca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bahasaku Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hakikat keterampilan membaca. Hakikat membaca. Membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis.
Proses yang berupa fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses mekanis dalam membaca. Proses mekanis tersebut berlanjut dengan proses psikologis yang berupa kegiatan berpikir dan mengolah informasi. Proses psikologis itu dimulai ketika indera visual mengirimkan hasil pengamatan terhadap tulisan ke pusat kesadaran melalui sistem syaraf. Melalui proses decoding, gambar-gambar bunyi dan kombinasinya itu kemudian diidentifikasi, diuraikan, dan diberi makna. Proses decoding berlangsung dengan melibatkan knowledge of the word dalam skemata yang berupa kategorisasi sejumlah pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam gudang ingatan. Tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Henry Guntur Tarigan mengemukakan tujuan membaca adalah sebagai berikut. 1. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, atau reading for details or fact. 2. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama, atau reading for main idea. 3. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita, reading for sequence or organization. 4. Membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi, reading for inference. 5. Membaca untuk mengelompokkan, atau membaca untuk mengklasifikasikan, reading to classification. 6. Membaca menilai atau membaca evaluasi atau reading to evaluate. 7. Membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan, reading to compare or contrast. Selanjutnya, teknik membaca. Ada beberapa teknik dalam membaca. Yang pertama, baca layap atau skimming. Skimming merupakan tindakan untuk mengambil intisari atau saripati dari suatu hal. Pada kegiatan skimming ini, kita dapat melompati bagian-bagian, fakta-fakta, dan detail-detail yang tidak terlalu dibutuhkan, sehingga kita hanya memusatkan perhatian dan cepat menguasai ide pokoknya. Yang kedua, membaca tatap atau scanning. Scanning adalah suatu teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain, jadi langsung ke masalah yang dicari, yaitu fakta khusus dan informasi tertentu. Scanning sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mencari nomor telepon, arti kata pada kamus, entry pada indeks, angka-angka statistik, acara siaran televisi, dan melihat daftar perjalanan. Teknik berikutnya adalah baca pilih atau selecting. Membaca bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Sebelum membaca, lakukan kegiatan seleksi bahan lebih dahulu. Contoh, memilih berita dalam koran untuk dibaca. Lalu, baca lompat atau skipping. Bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan atau bagian yang sudah dikenal atau sudah dipahami, diabaikan dan dilompati saja. Contohnya membaca daftar iklan baris. Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. Yang pertama, faktor fisiologis. Yang kedua, faktor intelektual. Yang ketiga, faktor lingkungan. Keempat, faktor psikologis. Lalu, jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang kedua, membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Adapun membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Berikutnya, membaca literal, kritis, dan kreatif. Membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertara secara tersurat.
Artinya, pembaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi, yakni makna yang tersirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu adalah beberapa video-video dari keterampilan membaca. Terima kasih, karena cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.